Anak saya aja kalau minta jajan-jajan itu minta uang buat jajan, minta ini, minta itu. Syaratnya saya harus ngaji. Anak saya itu pernah sampai nangis gulung-gulung minta HP itu, ya nggak saya kasih. Sebelum syaratnya dari saya terpenuhi. Di imam ya bersih-bersih ya. Iya, kita suruh ngepel, gulung karpet ya. Nyikat WC. Nah, ini menurunkan marwah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di obrolin Al-Quran. Kita bercengkrama dengan orang-orang yang penuh dengan muatan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, di obrol kali ini kita akan obrolin Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Syauqil Mubarak. Beliau adalah MTker. MTker itu pemain MTQ ya. Mungkin pemain-pemain MTQ di sini tidak asing dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat. Baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak Ustaz ya. Siap. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengajak sahabat Al-Quran untuk mengikuti program tebar 100.000 mushaf ke seluruh pelosok negeri. Mari kita ganti yang baru mushaf Al-Quran adik-adik di pesantren atau fasilitas masjid yang sudah rusak. Dengan nominal satu paket sedekah Al-Quran senilai 90.000. Sahabat Al-Quran juga dapat berniat sedekah untuk diri sendiri atau untuk orang-orang terdekat yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Semoga dengan sedekah Al-Quran ini, sahabat Al-Quran mendapatkan jariah pahala yang terus mengalir sampai hari akhir. Nah, sahabat Al-Quran bisa juga cek di deskripsi untuk link posternya. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran mendapatkan jariah Al-Quran yang akan disalurkan kepada anak-anak atau orang-orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Baik sahabat Al-Quran, kita akan awali obrolan kita dengan Ustadz Muhammad Syauqil Mubarak. Ustadz, terima kasih sudah hadir. Kita awali Ustadz ya obrolan kita hari ini. Gimana Ustadz bisnisnya? Bisnis apa ya? Ini saya tidak punya bisnis. Cuma saya melanjutkan usahanya Rasulullah, yaitu jual beli. Oh, jual beli. Berdagang. Apa saja Ustadz? Berdagang ya semacam-macam, pokoknya yang bisa dijual. Sarung ya, kita main di sarung. Ada sarung-sarung papan atas, sarung-sarung menengah, sarung-sarung menengah ke bawah juga ada, tergantung kebutuhan. Masih jalan ya Ustadz ya? Alhamdulillah masih, terutama sebelum Ramadan ini banyak yang mencari untuk persiapan Ramadan dan persiapan Idul Fitri. Oh ya. Selain sarung apa Ustadz? Selain sarung, saya ada di kayak minuman sari kedelai ada, untuk makanan kebab ada. Tapi kegiatan sehari-hari kayak yang berkaitan dengan Al-Quran tetap jalan ya Ustaz ya? Alhamdulillah untuk kegiatan sehari-hari insya Allah tidak bisa jauh dari Al-Quran, terutama mengajar Al-Quran sesuai dengan perintah Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Itu yang jadi pedoman saya hidup di dunia ini. Jadi meskipun sesibuk apapun tapi tetap Al-Quran harus diprioritaskan gitu ya Ustaz ya. Ngajar apa Ustaz? Dewasa atau anak-anak? Saya untuk mengajar Al-Quran macam-macam sih. Yang pertama untuk anak saya sendiri, jangan sampai saya ketika mengajarkan orang-orang lain, mengajarkan anak-anak orang, tapi anak saya sendiri tidak sempat saya ajari sendiri. Nah, saya bersama istri juga yang paling utama untuk mengajarkan Al-Quran terhadap putra-putri kami. Nah itu ya. Terus yang kedua ya anak-anak, TPQ, orang-orang dewasa, bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun ada yang masih pengen belajar Al-Quran. Itu ngajar apa sih Ustaz? Ngajar tahsin atau ngajar irama sih Ustaz? Semua sih Ustaz, tergantung kebutuhan siswa, jamaah. Kalau ada jamaah yang bacaannya masih banyak PR, terutama makhraj, tajwid,
itu lebih saya utamakan untuk ke tahsin dulu. Oh iya, iya. Untuk memperbaiki bacaan dulu. Nanti kalau memang bacaannya sudah bagus, sudah bertajwid, baru nanti minta belajar irama, apapun saya layani. Tapi kalau tajwidnya masih perlu ada perbaikan, sebaiknya mempelajari tajwid dan makhrajul huruf dulu. Oh, jadi ada tahapannya Ustadz ya. Sebelum Betul. kita belajar irama harus bagus dulu bacaannya gitu ya. Syaratnya kan itu. Syaratnya. Oh. Kalau tajwid itu ibaratnya jenderal, irama itu kopralnya. Jangan sampai jenderal mengikuti kopral. Jadi harus kopral yang mengikuti jenderal. Itu syarat utamanya. Jangan sampai kita mementingkan lagu, akhirnya tajwidnya jadi molor semua. Yang 2 harokat jadi 6 harokat, yang 6 harokat jadi 12 harokat. Ada ya Ustadz ya? Ada, kan ada tapi banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Jadi gini sahabat Al-Quran ya, ini penting sekali bahwa sebelum belajar irama kita harus memperbaiki bacaan dulu, jangan terbalik ya. Saya mau belajar irama tapi bacaannya belum beres, ini akan merusak bacaan mungkin ya Ustadz ya. Betul. Bisa jadi mungkin merusak arti ya Ustadz ya? Bisa juga bisa sampai merusak arti kalau memang panjang pendeknya terutama salah, bisa juga merusak arti. Contoh sih gimana sih contohnya Ustadz? Misalnya apa orang itu lebih mementingkan lagu, ternyata bacanya belum sempurna gitu, gimana? Contoh simpelnya aja ya, contoh simpel yang kita sering temui ketika orang-orang membaca Al-Quran, bahkan waktu ngimami, ada sebagian orang ataupun salah satu teman juga ada yang masih membaca, kebanyakan itu di matobi'i. Ketika kita aturannya satu ayunan, 1 alif atau 2 harokat, itu menjadi 2 alif atau 3 harokat, 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja sudah 2 kali kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya seperti itu, menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kepanjangan itu saja. La sama ma-nya itu ya Ustaz. Iya. Tapi itu contoh, mungkin nggak sampai ngerubah arti ya Ustaz ya. Iya. Cuman ya kalau jenengan tadi bilang pas ngimami, ya mungkin kalau ada makmum yang paham gitu ya mungkin batin ya Ustaz, geremol ya Ustaz ya. Ini imamnya apa sih kok gini? Terutama itu ukuran dengung, ukuran panjang itu harus, mizannya harus sama. Ukurannya. Apalagi ketika perlombaan itu sangat sensitif sekali kalau masalah mizan tajwidnya. Soalnya juri di situ akan mencari kesalahan, bukan enak-enakan tapi akan mencari kesalahannya. Kalau mizannya antara dengung satu, panjang satu dengan panjang dengung yang lain nggak sama, ya pasti ada catatan di situ. Oh ya, ini dengar-dengar Ustadz ini kan rutin ya ikut MTQ sampai sekarang ya. Itu pernah nggak Ustadz jenengan masuk juara? Alhamdulillah terakhir mengikuti event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi tahun 2021 di Pamekasan. Alhamdulillah nyantol sebagai juara 1. Juara 1 untuk cabang Murattal Qiraah Sab'ah. Murattal Qiraah Sab'ah. Terus dari Jatim itu ke nasional berarti? Dari Jatim sebenarnya ada seleksi untuk ke nasional. Cuma mungkin belum rezekinya waktu itu. Untuk pemberangkatan MTQ di event nasional, kebetulan waktu itu teman saya sendiri yang juara 2. Oh, yang juara 2. Karena teman saya ini yang juara 2 ini Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2019 itu meraih juara 1 tingkat nasional cabang Murattal remaja. Oh iya, iya. Sekarang udah dewasa ya. Jadi apa ya, mempunyai rekod yang bagus lah di nasional juara 1. Akhirnya MTQ tahun 2022 kemarin yang dikirim beliau, dan alhamdulillah beliau juga meraih juara 1 juga di nasional. Oh, di nasional juara 1, alhamdulillah. Akhirnya ya emang pilihan dewan juri dan pilihan pembina itu tidak pernah salah ya. Tidak pernah salah.
Yes, tapi mudah-mudahan nanti bisa lah Ustadz, kalau ada event lagi jenengan juara 1 terus tembus nasional. Amin. Gitu, Ustadz, ya. Insya Allah tahun ini Provinsi Jawa Timur Insya Allah yang jadi tuan rumah di Pasuruan. Oh, Pasuruan ya. Bulan Oktober Insya Allah kalau. Jadi gini sahabat Al-Quran, yang belum tahu MTQ itu adalah musabaqah tilawatil Quran. Ya, itu semacam ajang perlombaan ya, seperti Agustus itu, kalau Agustusan itu kan tahunan ya. Tapi kalau MTQ itu 2 tahunan. Jadi tuan rumahnya bisa beda-beda. Dari tingkat kelurahan kadang-kadang gitu ya. Ada yang dari tingkat kecamatan, ada yang langsung tingkat kota atau kabupaten. Nah, kemudian langsung masuk provinsi, dan provinsi ditandingkan lagi untuk di tingkat nasional, dan nasional kadang-kadang juga dinaikkan lagi ke tingkat internasional. Dan alhamdulillah beberapa putra putri Indonesia itu sering menjadi juara tingkat internasional. Cuman kadang-kadang ini nggak begitu viral sih ya kalau ada hubungannya dengan Al-Quran ya. Tapi herannya kalau selain Al-Quran ya, misalnya nyanyi atau eksak gitu ya, sepak bola, robotik ya, sepak bola, itu cepat sekali viralnya. Nah ini sahabat Al-Quran atau netizen ini ya, kadang-kadang perlu juga ini dukung orang-orang yang berprestasi dalam bidang Al-Quran untuk diviralkan, supaya menjadi penyemangat generasi-generasi muda, adik-adik kita, supaya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Begitu. Gimana Ustadz dengan kegiatan yang sangat padat? Jenengan tadi kan ngajar gitu kan, ngimami juga ya Ustadz. Ya. Ngimami di mana Ustadz ngimaminya? Saya alhamdulillah mendapatkan amanah imam sholat rawatib di sementara ini ada 2 masjid. Masjid Besar Al-Hidayah Gedangan Sidoarjo Jawa Timur, terus Masjid An-Nur Perumahan Prapen Indah Surabaya. Alhamdulillah. Udah berapa lama itu Ustaz? Kalau yang Prapen? Kalau yang Masjid An-Nur Prapen ini kalau nggak salah ya mulai tahun 2016. 2017. Lumayan ya, udah 7 tahunan gitu ya. Iya. Itu kalau nggak salah masjidnya ini ya, bosnya katanya Sarung tadi itu ya? Iya. Siapa? Kebetulan yang menjadi ketua takmir saat ini beliau yang salah satu pemegang saham PT BHS Tech. Oh, BHS. Nah ini sahabat Al-Quran ya, kalau kenal dengan Sarung BHS ya, ini imam masjidnya beliau yang punya. Ya, jadi kalau mau dapat harga khusus ya bisa lewat beliau. Jangan dapat harga khusus nggak sih dari beliau? Khusus sekali ya. Orang dalam. Jadi bisa dapat harga sangat miring ya. Terus bisa jual. Insya Allah bisa lebih murah daripada toko-toko yang lain. Nah ini kesempatan nih sahabat Al-Quran untuk membuka peluang bisnis dengan beliau ya. Kalau yang cinta sarung udah pasti tahu nih BHS nomor 1 ya, kualitasnya BHS ya Ustaz ya, benar ya? Betul, tapi tergantung selera Ustaz. Semua itu tergantung selera. Tapi kalau memang pecinta sarung-sarung menengah ke bawah ya, saya ini Ustaz, sarung ya. Ini dikasih jamak semua ya Ustaz? Semuanya Ustaz. Sarung saya itu sarung kasih Ustaz. Iya, kasih orang semua Ustaz. Jadi gak ada yang beli cuman sekali ya, kepengen kok lihat waktu jalan-jalan di Sunan Ampel, kok lihat warnanya itu bagus, jadi perpaduan ungu gini terus hijau Tosca bagus gitu, itu sekali saya beli sarung. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisnisnya berkah Ustaz. Amin. Gini Ustaz, dari sekian banyak kegiatan tadi itu ya bisnis ya, sarung, susu kedelai, terus kebab, semuanya jalan kan Ustaz ya? Semua jalan insya Allah. Nah, kita tangani sendiri. Terus ngimami ya, terus tadi itu ngajar ya, ini sudah pasti 1 pekan itu udah full ya Ustaznya. Nah bagaimana Ustaz jenengan mengatur
jenengan sendiri ya. Kita kan selain berdakwah gitu ya, kita juga punya kewajiban untuk diri kita sendiri dengan mengisi interaksi kita dengan Al-Quran. Misalnya kita baca Quran rutinan ya, kita harus khatam mungkin 1 bulan 1 juz atau 1 bulan khatam, terus murojaah hafalan. Itu gimana Ustadz ngaturnya jenengan tuh, cari waktunya kapan? Untuk membagi waktu saya, kegiatan sehari-hari, mengajar, bisnis, untuk keluarga, itu mungkin yang saya sering sempatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu ketika setelah sholat, Ustaz. Kalau jangan sampai ketika kita habis sholat langsung pelencing ya, lamcing ya, habis salam langsung pelencing. Oh, salam. Jadi kita berusaha untuk istiqomah, tilawah, murojaah, meskipun sedikit setelah sholat itu. Paling tidak setengah juz loh. Setengah juz berarti kalau sehari 5 kali sholat berarti ya seperempat juz. Itu minimalnya seperempat juz. Iya. Jadi benar kata Ustadz tadi itu ya, jangan sampai kemudian kita berdakwah ya pontang-panting sana sini, tapi diri kita sendiri atau keluarga kita jauh dari Al-Quran, begitu ya Ustadz ya. Anak saya aja kalau minta jajan-jajan itu, minta uang buat jajan, minta ini, minta itu, syaratnya saya harus ngaji dulu. Harus ngaji dulu ya. Termasuk kalau minta tonton gitu Ustadz, nonton YouTube gitu misalnya. Nah, itu syarat utama. Syarat utama ya. Syarat utama pinjam HP untuk sahabat Al-Quran yang di rumah. Jadi ketika anak kita sudah kecanduan dengan HP, kecanduan dengan gadget, alat-alat mainan, pokoknya yang disukai anak-anak kita itu jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita. Jadi kata guru saya itu, jadikan alat apa yang disukai anak kita itu, jadikan alat sebagai sebagai alat pancingan supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Contohnya anak saya Ustaz, kalau minta HP buat YouTube, minta uang buat jajan, minta mainan, itu syaratnya harus ngaji dulu. Alhamdulillah usia sekarang 4 tahun sudah Al-Quran. Nah itu minta HP buat YouTube, ngaji dulu 1 halaman. Ngaji dulu 1 halaman Al-Quran. Itu pun YouTube-nya nggak seenaknya. Saya batasi maksimal 5 menit. Habis itu 5 menit selesai YouTubean. Kalau mau nambah YouTubean ngaji lagi. Jadi syaratnya kalau sudah nggak mau ngaji ya wis, nggak boleh. Stop, habis stop. Oh, tapi enggak nangis ya Ustaz ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Ya nangis ada lah. Awal-awal mungkin nangis ya Ustaz. Mungkin nangis, tapi ya saya jangan sampai memanjakan anak terlalu, karena akan terus-menerus sampai dewasa akan seperti manja. Akan jadi manja anak. Ketika anak sudah memenuhi target, juz 1 selesai, kita kasih apresiasi, hadiah, dikasih beli mainan, ayo beli mainan. Nanti setelah selesai juz 2 kasih mainan lagi. Jadi anak itu semangat. Oh gitu ya. Tapi untuk hafalan anak saya belum saya tuntut untuk hafalan Ustaz. Oh, iya. Anak saya sendiri belum saya tuntut untuk hafalan. Yang penting mau ngaji dan melancarkan bacaan dulu. Oh jadi gitu ya Ustaz ya, jangan sampai kemudian kita terlambat ya ngatur anak-anak supaya lebih cinta dengan Al-Quran. Karena gini Ustaz, yang saya lihat di lapangan itu ya, beberapa anak itu lebih berminat dengan YouTube. Ini sudah dikatakan terlambat ya Ustaz ya. Jadi kalau dibilang ngaji gitu sudah kayak merengut gitu ya. Kalau YouTube atau mainan ke mall gitu udah Masya Allah sumringah, semangat sekali. Tapi kalau dimintain untuk baca Al-Quran, sholat, itu wajahnya udah beda. Yeah. Itu sejak ini Ustaz, bukan terlambat sih sebenarnya, masih bisa kita, masih dididik lagi, masih bisa. Cuma itu kan tergantung ketelatenan kita sebagai orang tua. Telaten apa enggak? Kadang orang tua itu intinya jangan sampai kalah sama anak. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Anak saya itu pernah sampai nangis gulung-gulung minta HP itu, ya nggak saya kasih sebelum syaratnya dari saya terpenuhi. Bahkan mertua saya itu juga namanya mbah ke cucu itu kan sangat berat sekali, sangat sayang sekali. Katanya mertua saya,
terus dipinjemi Pak Ustaz sebentar gitu, sampai nangis gulung-gulung ya enggak. Akhirnya ya wis diam-diam sendiri kan nanti. Diam sendiri, kalau sudah tenang baru kita kasih tahu pelan-pelan seperti itu. Soalnya begitu kita ngelihat nggak tega, nah di situ biasanya anak menjadikan senjata ya. Jadi belajar dari pengalaman kan. Aku tak gulung-gulung aja, tak ngerengek gulung-gulung, sungkir balik, nanti lah dikasih. Gitu ya Ustaz ya. Sama istri juga kerjasama sudah. Terus pokoknya jangan dikasih dulu lah. Harus ada komunikasi antara suami dan istri ya Ustaz. Ya, baik Ustaz, kita bahas lagi terkait kegiatan jenengan tadi ya. Kan jenengan ini imam sudah cukup lama ya Ustaz ya. Mulai 2015 itu pertama kali saya berkecimpung di dunia ketakmiran masjid. Nah, ini kalau ngomongin dunia masjid itu ikonnya masjid itu imam sahabat Al-Quran. Nah, ini ngomongin imam Ustadz ya. Pandangan masyarakat sekarang itu seorang imam, permintaan takmir ya, terus minat jamaah itu sekarang lebih ke imam yang memiliki iramanya yang syahdu ya, enak didengar. Nah, cuman kadang-kadang saya mendengarnya memang iramanya enak, tapi untuk bidang tajwidnya, bacaannya ini mungkin beberapa makmum itu kurang paham kalau itu salah. Yang penting bacaannya enak, sholatnya jadi khusyuk gitu. Nah, gimana Ustaz? Ya memang yang pertama itu kan yang kembali ke pembahasan awal tadi. Yang pertama itu memang tajwid dulu kita perbaiki, baru ke irama. Jadi ini pesan untuk semua sahabat Al-Quran ya, mungkin dari salah satu sahabat Al-Quran di sini jadi pengurus ya, atau ikut andil di masjidnya, di perumahan masing-masing gitu, untuk kemudian mengembalikan kesadaran masyarakat terkait dengan imam ya. Kata Rasulullah itu ya Ustadz ya, benar ya, imam itu aqra'uhum li kitabillah. Jadi bacaannya itu yang paling itu banyak, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya ya. Mungkin termasuk iramanya, tapi iramanya nomor kesekian. Tapi yang pertama itu bacaannya yang bagus ya Ustaz ya. Ukuran bagus bacaan itu apa Ustaz? Ukuran bagus bacaan seorang yang membaca Al-Quran atau imam itu Ustaz? Yang pertama bertajwid ya. Yang bertajwid, ukuran tajwid panjang pendek, dengungnya pas, makharijul huruf. Ini memang syarat utama untuk menjadi imam itu bacaan Ustaz. Terus apalagi yang terakhir itu sebenarnya umur. Banyak di kalangan masyarakat awam itu yang paling tua. Ya banyak sih ya. Mungkin kalau kita mundur beberapa tahun itu memang banyak yang memprioritaskan di masjid perumahannya itu menjadi imam mereka yang senior ya, sepuh, yang sudah haji. Mungkin masih banyak ya Ustadz ya di kampung-kampung. Terutama di kampung masih banyak sekali yang orang tua-tua yang menjadi imam. Padahal kan sahabat Al-Quran, kalau kita mau mengorbankan sedikit ya anggaran gitu ya Ustadz ya, ya kita bisa ya. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang mereka memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran ya. Mereka bisa jadi imam. Saya lihat itu Ustadz, beberapa teman-teman itu bagus bacaannya, suaranya bagus, tapi ya qadarullah belum menemukan masjid gitu Ustadz. Iya banyak kok Ustadz, banyak teman-teman juga yang japri ke saya itu, Ustadz carikan masjid yang butuh imam, butuh muadzin, butuh marbot dan lain-lain. Cuma ada beberapa masjid itu yang memang agak sulit untuk mengeluarkan biaya untuk bisyaro, mungkin kadang tidak cocok seperti itu. Ini panjang ya ceritanya kalau ngomongin masjid. Ada beberapa masjid itu yang memasang syarat itu berat sekali. Ya, seharusnya itu kan imam, tugas intinya imam.
Ya, tapi ada beberapa masjid itu yang mencari, ya, menyediakan misalnya lowongan, ya, dicari imam hafal minimal berapa juz gitu ya. Tapi tugasnya tidak hanya imam, Ustaz. Iya. Ya, harus muadzin juga. Malah ada yang diminta untuk menjadi marbotnya. Iya. Jadi kadang-kadang tuh, Jadi imam ya bersih-bersih ya. iya, nah ini menurunkan marwah imam, ya. Imamnya itu rohnya hilang. Karena apa? Karena ketika imam itu bersih-bersih lagi, ya, bersihin tempat wudhu, kok ada jamaah di situ, ya, pakai kaos oblong gitu ya, pakai celana pendek, Guntingi rumput taman gunting dan rumput, lain-lain. ya, gulung karpet, masang sandal, ya. Ya, di situ marwahnya hilang. Ya, padahal kalau kita lihat Syekh Sudes, ya, Syekh Surem, ya, imam-imam Masjidil Haram, beliau itu nampaknya itu ketika menggunakan baju kebesaran saat imam saja. Ya. Betul. Jadi benar-benar marwahnya, ya, terjaga. Ini imam besar, ya. Karena melihatnya dengan ini baju kebesaran terus, ya. Nah, kalau misalnya imam di Indonesia, ya, kita suruh ngepel, gulung karpet, ya, Nyikat nyuci, WC. nyikat WC, ya, Kelihatan jamaah. kelihatan Setelah itu jamaah. waktu sholat, loh kok itu lagi imamnya? iya, Kan nggak enak. iya. Jadi ini kan yang bersih-bersih loh, jadi imam juga. Ya memang benar. Semua yang kita lakukan kebaikan di masjid itu nggak ada salahnya. Kayak membersihkan kotoran jejak di karpet masjid itu juga ladang pahala. Apalagi diniati merawat rumah Allah, membersihkan rumah Allah, bagus. Cuma gimana ya, alangkah baiknya disendirikan bagian bersih-bersih sendiri, muadzin sendiri, imam sendiri. Jangan sampai mencari salah satu marbot untuk mengirit biaya, satu marbot untuk semua. Ya nyapu, ya ngepel, nyikat WC, benerin lampu, azan, imami. Tapi ada juga Ustadz, yang masjid ini kan tadi itu kan gini ya, istilahnya imam ini kan levelnya udah tinggi ya, imam ya, pemimpin sholat. Nah kalau sekaligus marbot itu kan downgrade banget ya Ustadz ya. Tapi ada masjid yang justru malah ingin mengangkat imamnya. Jadi dia jadi imam, tapi syaratnya bisa mengoperasikan office juga ya, untuk mengatur jadwal khotib. Nah ini kan bagus ini Ustadz ya. Iya, atau jadi manajer juga. Ada Ustadz masjid yang seperti itu. Nah ini upgrading imam. Ini bagus sih sebenarnya. Kalau untuk imam yang jadi satu dengan muadzin, kalau menurut saya masih belum masalah, Ustaz. Kalaupun ya nggak setiap hari ya, maksudnya sebagai badal ketika muadzin nggak ada mungkin masih pantas. Tapi kalau digandengkan untuk bersih-bersih dan tukang taman kebun ya kurang pas lah. Sahabat Al-Quran, Ustadz Syauqil Mubarak ini juga memiliki channel YouTube. Ya, beliau juga menekuni channel YouTube khususnya di bidang irama Al-Quran. Channelnya namanya apa Ustadz? Syauqil Mubarak. Syauqil Mubarak, pakai SY ya. Jadi silakan sahabat Al-Quran mampir ya, bagi sahabat Al-Quran yang ingin belajar irama Al-Quran. Untuk pemula ya Ustadz ya. Pemula ada, pro ada. Nanti bisa dicek video saya di atas ini, biar barangkali kesulitan mencari channel YouTube-nya. Jadi gitu ya Ustadz ya. Motivasi untuk sahabat Al-Quran dimanapun yang nonton video ini, ya, sebagaimanapun sibuk kita harus tetap selalu menjaga diri dengan berinteraksi terus dengan Al-Quran ya Ustadz ya. Jangan sampai kita pontang-panting sana sini ya, ngajar ya, tapi diri kita sendiri dan keluarga kita lupa, jarang tersentuh dengan Al-Quran. Gitu ya Ustadz ya. Betul. Tapi ternyata salah satu kuncinya supaya semuanya tetap terjaga adalah setelah sholat. Kata Ustadz Syauqil Mubarak tadi, setelah sholat itu adalah waktu yang paling mudah untuk kita atur ya. Setelah sholat, setelah zikir, kita baca Al-Quran di situ. Nah, sahabat Al-Quran bisa baca, kalau mungkin targetnya satu hari itu 1 juz, berarti setelah sholat 2 lembar, itu dikali 5.
Jadi 1 juz itu ada 10 lembar. Ya, tapi kalau targetnya setengah juz misalkan, berarti setelah sholat 1 lembar. Sangat mudah sekali, sangat singkat sekali waktunya membaca 1 halaman. Cuma istiqomahnya yang sulit. Ya, Istiqomahnya yang sulit. istiqomahnya yang kita harus jaga itu ya. Kadang setelah sholat kan kita buru-buru, ditunggu orang dan lain-lain. Ya, akhirnya ya nggak apa-apa, asalkan bisa mendobel waktu sholat yang akan datang. Contoh duhur ditunggu orang, berarti asarnya harus didobel. Yang tadinya 1/4 juz jadi setengah juz. Hutang lah istilahnya. Harus ada target memang. Nah terakhir Ustadz, supaya sahabat Al-Quran yang nonton video ini tahu ini, dari tadi katanya Ustadz ini juara MTQ tapi nggak tahu bacaannya. Nah, gimana Ustadz, bisa ditunjukkan Ustadz cuplikan atau beberapa ayat dibacakan dengan irama yang biasa dipakai Ustadz. Irama apa ini? Terserah Ustadz, monggo silakan. Mungkin surat apa, surat pendek aja loh Ustadz, yang biasa dihafalkan sahabat Al-Quran. Kira-kira surat apa itu? Pakai ini aja ya, irama Syekh Muhammad Hani Arifai yang menggunakan irama Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Tabarakallah Ustadz, sangat merdu sekali ya. Jadi silakan sahabat Al-Quran yang ingin belajar irama supaya bacaan Al-Qurannya menjadi lebih indah, bisa mampir ke channel beliau Syauqil Mubarak untuk belajar irama Al-Quran mulai dari tingkat pemula sampai profesional juga ada. Baik Ustadz, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada seluruh sahabat Al-Quran yang nonton video ini agar selalu berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membaca, ya, belajar atau menghafal, dan yang paling penting juga harus kita mengajarkan atau mengamalkannya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan jadi ladang dakwah sahabat Al-Quran yang sudah nonton video ini. Ustadz, terima kasih Ustadz ya, sekali lagi. Sama-sama Ustadz Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Al-Quran, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.